Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dalam kajian Bahsul Masail. Maka dalam pertemuan ini ada beberapa masalah yang akan kita bahas. Di antaranya bagaimana baiknya bagi yang si penghantar jenazah, apakah baiknya membaca zikir atau membaca sholawat atau membaca bacaan Al-Quran, apa yang lebih baik? Dijelaskan dalam satu kitab Buqiyatul Mushtarsidin, dalam kitab Mushtarsidin halaman 93. Baiknya bagi yang si penghantar jenazah menuju kuburan, sebaiknya adalah zikir, berpikir, bertafakur, karena pun kita juga sama akan seperti mereka-mereka yang sudah ada di alam barzah. Dan kalaupun kita zikir dengan bacaan, zikir, tahlil, tahmid, itu tidak boleh dikeraskan. Hanya untuk bisa kedengaran oleh diri kita sendiri. Itulah yang dijelaskan dalam kitab Buqiyah Al-Mushtarsidin, Sahifah 93. Tidak boleh kita kalau lagi menghantar jenazah, suara tarik, bercanda, tertawa tarik, bahkan berbicara tarik pun juga sama, tidak boleh, hukumnya makruh. Masalah yang kedua, di saat kita menghantarkan jenazah dari tempat kediaman atau dari masjid setelah disolatkan, setelah disolati, sunnahnya yang didahulukan apakah kepalanya yang didahulukan atau kakinya? Jawabannya sunnah mendahulukan kepalanya buat mengikuti arah jalan, baik itu kiblat atau lain. Dijelaskan dalam kitab Mauhibah Dzil Fadl Juz Salis Sahifah 424 ya. Wa yukhadhu min hadza kama qala Sayyid Umar Al-Bashri anna sunnata fi wad'i ra'sil maiti fi halis sayri ay yakuna ila jihati tariqi sa'un al-qiblah aw ghairaha fafham. Jadi sunnahnya kepala yang didahulukan. Masalah yang ketiga, apakah ada satu hadis atau beberapa hadis yang menjelaskan bahwa sunnahnya mentalkinkan mayat sesudah dikubur, talqin mayat setelah dikubur? Kadang ada beberapa pemahaman yang membid'ahkan, bahkan ada yang kebablasan yang mengharamkan talqin mayat setelah dikubur. Kalau ditanya, ada hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dijelaskan dalam kitab I'anatu Talibin Juz'ani Sahifah 140. Qauluhu yaqulu ya Abdullah ilah rawahu Tabrani bilabdi idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala rasi qabrihi summa liyaqul ya fulan ibnu fulana fa innahu yasma'uhu summa yaqulu ya fulan ibnu fulana fa innahu yastawi qa'idan, dan selanjutnya. Artinya talqin mayit setelah mayitnya dikubur itu ada hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Jadi tidak bid'ah. Masalah yang keempat, bagaimana hukumnya membangun kuburan
Jadi mayit dibangun baik di dalamnya, dipasang batas sekelilingnya, atau di atasnya dibikin tembokan mayitnya tuh itunya di sekelilingnya tembok dibikin kubah. Bagaimana hukumnya? Oh, itu ada beberapa penjelasan ya. Ada beberapa tafsir. Kalau kuburannya merupakan adalah milik pribadi, dikubur di tanah sendiri atau di tanah keluarga, itu kuburan di tembok hukumnya makruh kalau tidak ada hajat, seperti tanahnya tidak longsor atau aman, di situ tidak ada yang digali oleh binatang-binatang buas, aman lah seolah-olah. Maka di tembok, kalau di tanah pribadi, tanah keluarga, hukumnya makruh. Tapi kalau kuburan-kuburan umum, baik kuburan tanahnya tanah wakapan atau tanah musabalah buat orang dikubur di situ, semua yang meninggal disiapkan tanahnya di situ, itu di tembok di dalamnya atau di atasnya hukumnya haram. Hukumnya haram. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, pinggir ya anah jilid kedua, sohibah kedua. Jadi dalam Fathul Mu'in, anah jilid kedua, sohibah kedua, di pinggir ada. Wa kuriha bina'un lahu ail qabri au alaihi lisehatin nahyi anhu bila hajatin ka khawfi nafsin au hafri sabu'in au hadmi sailin wa mahalu karahatil bina idza kana bi milkihi fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma maro, dan seterusnya. Wahia ma'tada ahlul balad ad-dafna fiha urifa asluha wa musabbiluha amla au mauqufatun haruma wa hudima wujuban liyano yatabadu bada inhi makil meti wa fihi tadyikun alal muslimina bima la gharda fihi, dan seterusnya. Masalah yang nomor kelima, bagaimana hukumnya menanam pohon di tanah kuburan. Tanah kuburan ditanami pohon-pohonan, seperti di pohon-pohonan albasia, kadu, durian, atau dan sebagainya. Itu ada beberapa penjelasan. Jawabannya, kalau sampai menimbulkan basah-basahan, artinya begitu disiram pohonan tersebut basah sampai ke dalam, itu nyampe ke dalam, mungkin nembus ke mayit, atau akar-akarnya sampai pada nembus ke mayit, akar-akarnya sampai nembus ke mayit, maka tanam pohon tersebut hukumnya haram. Tapi kalau disiramnya tidak sampai nembus ke dalam airnya, hanya sebatas di atasnya, atau akar-akarnya tidak nyampe ke mayit, nembus ke mayit, maka itu hukumnya makruh. Tapi makruhnya sangat makruh. Dijelaskan dalam kitab Buqiyatul Mushtarsidin, halaman 98, wa magorsus sajar alal qabri wa sakyuha wa in ada liwussulin nadawati wa urukili sajari ilal maiti haruma wa ila kuriha karohatan sadidatan wa qad yuqalu yahrumu. Bahkan bukan makruh aja, ada satu penjelasan hukumnya haram. Masalah yang keenam, apa kewajiban orang yang menemukan tulang belulang di saat menggali kuburan? Biasanya kalau lagi gali kuburan,
digali kuburan, menemukan tulang belulangnya mayat. Oh, itu jawabannya ada beberapa tafsir penjelasan. Di antaranya kalau tulang belulang itu ditemukan sebelum lubang itu cukup untuk mengkubur mayit, maka harus dikembalikan dan haram diteruskan. Tapi kalau ditemukan setelah lubang itu cukup untuk mengubur mayit, maka boleh diteruskan. Dan tulang belulang itu diletakkan bisa di sebelahnya mayit yang baru itu. Artinya kalau begitu digali lubangnya, baru juga ada sekitar setengah meteran ada tulang belulangnya mayit, itu jangan diteruskan. Kalau diteruskan hukumnya haram. Kita gali lagi kuburan yang baru. Tapi kalau setelah selesai penggalian kuburan, ternyata ada tulang belulang di dalamnya. Tapi udah selesai, tinggal masukin mayit. Itu nggak apa-apa, mayit dikubur di situ dan tulang belulang yang ada di dalam itu bisa ditaruh di samping mayit yang baru dimasukkan. Dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin Juzani Shahifah 1/18, walau wujida ba'du udmihi qabla tamamil hafri wajaba raddu turabihi aw ba'dahu fala wa yajuju dabnu ma'ah qauluhu wajaba raddu turabihi ay wa yahrumu takmilul hafri wa dabni fihi qauluhu wa yajuju adabnu ma'ah ay ma'al udmi lakin pada tanhiyati ya'nil mahalihi. Yaitulah seperti itu. Mudah-mudahan ada 6 masalah yang sudah dijelaskan. InsyaAllah dalam kesempatan yang akan kita bahas masih dalam rangka penjelasan kaitannya dengan bab jenazah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.